bisa saya bertemu dengan Mbak Naura? Oh, Nauranya lagi antar cucian. Bapak ini? Oh, saya ayahnya Mia. Oh, nama saya Rian. Saya datang untuk berterima kasih karena Mbak Naura sudah membantu anak saya kemarin. Em, Kalau gitu boleh saya titip pesan? Oh, boleh Pak. Bapak mau titip pesan apa? Tolong sampaikan pada Mbak Naura. Kalau Gue sekarang cuma bokap gue. Lo kabur dari rumah, Kak. Dia kabur dari rumah gara-gara Kinta. Terus lo mau tinggal di mana, Kak? Gue sih pengennya tinggal sama lo main di kosan lo. Untuk sementara waktu. Di tempat gue. Di kosan gue kan gue dikenalnya sebagai tukang ojek. Gimana ya kalau sampai rahasia gue kebongkar? Re, lo kenapa? Kayaknya lo keberatan banget ya? Enggak lah bro, cuman masalahnya kan sekarang gue tinggal sendiri. Dan gue tinggal di kosan biasa dan menurut gue juga lo gak pantas tinggal di sana. Men, sejak kapan sih lo ngerasa gak pantas kalau sama gue? Re, kita udah lama banget gak kumpul bareng. Karena kita selalu sibuk sama kesibukan kita masing-masing. Dan ini saatnya kita untuk jadi lebih dekat lagi kayak dulu. Gue ingin di tempat lo. Iya bro, pasti boleh. Aduh, mati dah lu, Re. Gimana nih? Ya udah, gue bawa motor lo pulang, lo tunjukin dia daerah kosannya, ya? Duluan ya. Nah, ini dia kosan gue. Wih, asik juga bro. Mas Re, apa kabar Mas? Baik pak, baik. Saya sudah lama nggak lihat Mas Re narik ojek. Ojek? Iya pak, soalnya saya udah dapat pekerjaan yang lain. Oh, alhamdulillah. Yaudah deh, dilanjut ya. Mari pak. Re, kok dia bilang kalau lo sempat ngojek? Emang lo ngojek? Jadi gue bilang sama warga di sini bahwa gue kerja sebagai tukang ojek. Untuk apa? Untuk melindungi Alea. Iya, buat ngelindungin Alea. Ngelindungin Alia dari apa? Kan lo tahu, Alea itu dikejar-kejar sama bapak angkatnya, Pak Agung itu. Dan lo tau dia nekat banget kan? Dia ngejar-ngejar Alea dan bahkan dia rela berbuat kasar. Dia mukulin Alea juga gitu. Alea kan sering kesini. Dan gue bilang sama warga sini gue adalah tukang ojek. Jadi mereka gak ada yang curiga kalau sebenarnya gue tuh anak dari Pak Samsul. Oke. Arka masih belum berubah juga, Tante. Masa sampai sekarang dia masih ketemuan terus sama Naura? Pembantu itu betul-betul kurang ajar. Kenapa sih? Biarpun Naura sudah nggak ada di rumah, dia masih saja mengganggu keluarga aku. Pembantu nggak tahu diri. Kak Kinta, kenapa sih marah-marah, terus emosi, terus Kak Kinta juga sih kadang terlalu lebay, tau gak sih? Udah tahu Kak Arka itu paling gak suka kalau urusan dia sama Naura dibikin kacau. Kak Kinta sendiri yang nyari masalah. Kok malah aku yang dibilang lebay sih? Kan kamu yang selama ini suruh aku kejar-kejar Arka. Kak, aku nyuruh Kak Kinta buat ngejar Kak Arka, bukan buat bikin keributan. Lagian Kak Kinta gak capek apa? Diomelin terus sama Kak Arka. Gak capek, gak kapok gitu. Kalau aku sih ya jadi kamu, aku pakai cara lain lah. Benar sekali, Kinta. Harusnya kamu pakai cara lain. Ya aku harus pakai cara apa lagi, Tiara? Semua cara itu udah aku coba dan gak pernah ada yang berhasil. Ya kalau aku jadi kamu sih ya Kak, aku bakalan minta maaf sama Kak Arka. Yaudah. Aku bakal minta maaf sama Arka. Biar dia gak marah lagi sama aku. Gitu dong. Arka? Arka, buka pintunya Arka, ini aku. Kok gak ada suaranya ya? Arka? Arka?
Kiam! 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 Ih, Non Kinta, teriak aja kayak di hutan. Kenapa sih, Non? Kiam, Arka kemana sih? Dan Arka udah pergi dari semalam. Hah? Pergi dari semalam? Arka kemana ya? Coba aku telepon dia kali. Kok HP-nya di kamar? Arka nggak bawa HP-nya ya? Kayaknya sengaja ditinggal tuh handphonenya biar nggak diganggu Non Kinta. Heh, gak usah sotoy ya kamu ya. Hobu Tomo mana? Ada lagi sarapan di bawah. Om, emangnya bener ya? Arka sengaja pergi nggak bawa HP-nya biar nggak ada yang ganggu dia? Iya, Kinta. Arka bilang dia ingin punya waktu untuk dirinya sendiri. Apa? Terus gimana soal kerjaannya dia, Om? Dia kan habis ketemu kliennya dari Australia. Dia minta cuti untuk beberapa hari. Om tahu nggak sekarang Arka ada di mana? Maaf, Kinta. Soal itu, Om tidak bisa memberitahu. Kamu mau makan dulu? Ayo. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bisa saya bertemu dengan Mbak Naura? Oh, Nauranya lagi antar cucian. Bapak ini? Oh, saya ayahnya Mia. Oh, nama saya Rian. Saya datang untuk berterima kasih karena Mbak Naura sudah membantu anak saya kemarin. Kalau gitu boleh saya titip pesan? Oh, boleh, Pak. Bapak mau titip pesan apa? Tolong sampaikan pada Mbak Naura. Kalau setiap hari setelah sore pulang kerja dari sini untuk datang ke rumah saya. Ya hanya 1-2 jam saja. Saya bersedia untuk membayar berapapun yang dia minta. Untuk apa ya, Pak? Jadi babysitter anak saya bercerita kalau Mbak Naura sudah bisa membuat anak saya tersenyum. Selama ini dia tidak pernah bicara dan juga tidak pernah tersenyum karena dia baru saja mengalami trauma. Saya melihat ada kemajuan untuk anak saya. Saya harap Mbak Naura bisa membuat anak saya bicara lagi. Begini, Pak. Sebenarnya Naura itu bukan karyawan saya. Dia pemilik laundry di sini. Saya ibunya. Oh, maaf Bu, saya nggak tahu. Maaf sekali. Gak apa-apa, Pak. Begini saja, nanti kalau Naura kembali, saya sampaikan pesan Bapak. Kalau Nauranya mau, saya mengizinkan. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Oh, ini kartu nama saya. Ah, iya. Di situ ada alamat rumah dan nomor telepon saya. Baik, Pak. Nanti saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Aku tuh kesel banget sama Arka, Ma. Arka pergi dari rumah. Sedangkan Om Utomo tahu di mana Arka itu. Tapi dia nggak mau ngomong sama aku Arka ada di mana, Ma. Bukannya Arka itu baik-baik aja, Kinta. Kenapa dia bisa kabur? Baik-baik apanya? Ternyata selama ini Arka masih diem-diem pacaran sama Naura. Sementara kemarin, pas Naura ulang tahun, Arka malah surprise-nya Naura. Udah gitu romantis lagi. Ya aku hancurin aja semuanya. Pasti sekarang gara-gara itu Arka pergi dari rumah. Kinta, kamu itu salah sayang. Harusnya kamu tahu, Mama lagi bersandiwara untuk mendekati Naura. Dan bilang sama dia kalau Mama ini ibu kandungnya. Dan semua ini Mama lakukan untuk jaga-jaga aja. Siapa tahu Arka itu ikar janji sama ucapannya yang katanya mau menikah sama kamu. Dan Mama bisa dengan mudah mengatur Naura untuk jangan deket-deket lagi sama Arka. Karena Naura pikir Mama ini kan ibu kandungnya. Apa? Aruni pura-pura jadi ibu kandung Naura? Aku baru tahu. Enggak, Ma. Semuanya itu nggak bakalan bisa ngaruh sama Naura. Kinta, kamu harus yakin. Ini pasti berhasil, sayang. Kamu tahu kan, Naura itu bodoh dan dia sok mau jadi anak yang soleha.
Jadi pasti dia mau denger apa yang mama bilang. Karena mama ini ibu kandung dia. Bener juga sih, Nah. Itu ide yang bagus.